sebuah aplikasi. Aplikasinya ini adalah AnyDex. Jadi aplikasi AnyDex ini adalah aplikasi untuk melakukan remote desktop. Nah, sebenarnya sih hampir sama biasanya Anda gunakan kalau yang sudah pernah menggunakan TeamViewer. Nah, kalau TeamViewer sudah ada, misalnya, ya, sama aja sebenarnya dengan aplikasi TeamViewer. Jadi, dua aplikasi ini sebenarnya sama-sama fungsinya untuk melakukan remote desktop, tapi ini dari dua pemilik aplikasi yang berbeda. Nah, tapi kali ini saya ingin membahas mengenai aplikasi AnyDex ini. Pertama, perbedaannya secara simpelnya itu satu, ini ada yang gratis. Jadi kalau biasanya TeamViewer ini biasanya kalau lama-lama biasanya dia akan ketahuan ingin minta lisensi. Tuh. Nah, jadi kalau AnyDex ini dia itu memang ada fitur-fitur yang akan kita tambahkan untuk melakukan pembelian, misalnya kayak unlock. Itu nanti coba saya bahas nanti. Nah, pertama itu Anda download di sini nanti, download kecil, nomor kecil. Nah, setelah Anda download, nah di situ bisa langsung diinstal. Oke. Nah, setelah diinstal, kebetulan saya sudah install, langsung double klik aja. Double klik. Nah, sudah terbuka sekarang. Nah, ini sekarang tampilan ada di laptop saya. Oke. Nah, pada topik kali ini yang ingin saya sampaikan adalah kita melakukan remote desktop dari komputer ke handphone atau komputer ke komputer atau dari handphone ke desktop saya. Nah, di sini untuk melakukan remote ini menggunakan alamat. Jadi yang perlu saya lakukan itu adalah menginstal aplikasi AnyDex ini pada komputer sama menginstal aplikasi ini pada eh, handphone saya seperti yang sudah tampil sekarang. Nah, sekarang pada posisinya saya juga sudah menginstal aplikasi ini di handphone saya. Oke, sekarang saya buka juga yang ada di handphone saya. Nah, saya buka AnyDex-nya. Ini juga saya install tadi. Oke, nah, tapi sebelum ke sini kita perlu melakukan beberapa settingan. Jadi settingan ini perlu. Nah, di sini nanti. Oke, sebentar. Nah, pertama itu kita melakukan setting password di sini. Oke, kita melakukan setting password. Nah, jadi kita buat password jangan otomatis masuk ketika ada melakukan koneksi. Nah, misalnya kita buat password di sini. Oke. Nah, pas semakin panjang semakin bagus. Oke, kita apply di sini, masukkan passwordnya. Nah, berarti sekarang otomatis ini sudah ada password untuk melakukan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu disetting juga untuk melakukan keamanannya. Nah, di sini bisa di beberapa di setting kontrol komputer, keyboard dan mouse. Jadi Anda melakukan kontrol itu dengan keyboard juga dengan mouse. Nah, di sini nanti. Oke. Nah, setelah itu untuk recordnya juga bisa disetting di sini, otomatis record income session. Jadi ini session ini maksudnya nge-record selama Anda melakukan komunikasi dengan handphone yang tadi. Nah, oke. Nah, di sini juga ada bisa setting lagi beberapa. Oke. Bisa menggunakan proxy juga sebagai autentikasi. Oke. Bisa.
Tapi harus oke. Nah, itu adalah settingan secara umum. Nah, jadi di sini juga waktu timeoutnya juga bisa untuk sesinya bisa disetting. Nah, oke. Nah, jadi untuk gambar di sini juga bisa Anda set ubah, misalnya gambar Anda tidak ingin Anda tampilkan, boleh. Anda bisa setting di sini untuk user interface-nya. Oke, di sini juga bisa disetting untuk kursornya. Nah, untuk gambar bisa di-hide, jadi nggak usah pakai gambar, boleh. Nah, sini juga bisa diatur lagi, screenshot, fade, boleh. Nah, oke, sekarang yang ingin kita lakukan adalah melakukan remote desktop dari handphone saya ke PC ini. Oke, nah, dan di sini juga saya sudah ubah, di handphone saya ini saya juga ubah nama eh, nama handphone saya. Jadi namanya bukan nama yang ada tertera di sini, tapi menggunakan nama alias misalnya. Nah, masuk ke settingan, sama juga kayak di handphone, masuk ke settingan general. Oke, setting lagi di sini. Security-nya boleh setting juga. Privasi. Nah, di sini privasi bisa dihapus ini, nggak usah pakai foto, bisa pakai foto. Nah, username bisa diganti. Di sini saya menggunakan username namanya Bang Jago. Oke. Nah, sekarang saya coba ingin jalankan. Saya remote. Nah, saya masukkan alamatnya sini. Nah, kebetulan saya sudah ada alamatnya tadi, tinggal saya masukkan sebenarnya. Oke, setelah itu langsung klik ini yang ada arah panah ke kanan. Oke, masuk. Nah, sekarang sudah ada. Nah, sekarang tinggal masukkan password yang tadi. Password ini adalah sebagai autentikasi kita untuk masuk ke laptop tersebut. Nah, passwordnya sekarang sudah ada, tinggal oke kan. Sekarang sudah bisa di sini. Nah, ini tinggal di accept aja. Oke, sini tinggal di accept. Nah, udah komunikasi. Nah, sekarang sudah ada namanya Bang Jago. Oke, fotonya tidak kita tampilkan. Nah, setelah itu bisa Anda main-mainkan di sini. Oke, misalnya kita mau ketik di sini. Nah, sini ya caranya, kita ketik aja di sini, tapi di sini bisa juga. Kita mau ketik di sini tuh, masukkan keyboardnya ke Photoshop misalnya nih. Nah, Photoshop otomatis kedetek di komputer itu. Photoshop kita mau buka boleh. Saya tidak ingin membukanya. Kita balik lagi, cari yang lain. New tab, Google, coba kita cari Google. Nah, sini lagi, arahkan ke keyboard. Oke, mainkan. Klik ini, Google misalnya.
enter. Nah, kebuka, atau di tab lagi boleh. Ini dex boleh. Enter. Oke, caranya cukup mudah. Jadi aplikasi komunikasi menggunakan jaringan internet, jadi harus diketahui itu. Jadi tanpa menggunakan jaringan internet, Anda tidak bisa terkomunikasi. Di kedua aplikasi ini berkomunikasi dengan koneksi internet. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan komunikasi dari komputer ke handphone, kebalikannya yang tadi. Nah, sekarang kita masukkan ID yang tadi ke laptop ini. Nah, tapi yang terlebih dahulu kita lakukan di handphone, kemudian kita setting untuk verifikasinya atau untuk security-nya juga. Nah, bisa menggunakan two factor autentikasi, bisa juga. Nah, sama kayak yang tadi, kita setting passwordnya. Oke. Nah, di sini setting. Oke. Sekarang sudah di setting passwordnya, langsung connect aja. Ini alamatnya yang di handphone. Oke, masukkan, konekkan. Nah, dia minta password, masukkan. Oke, login. Nah, terima juga di handphone Anda. Oke. Nah, sekarang sudah saya buka. Jadi, sekarang saya sudah bisa memonitor handphone saya dari komputer saya. Nah, jadi saya bisa buka-buka ini. Oke, bisa buka lagi dari komputer saya. Nah, oke, sekian tutorial kali ini. Tapi yang perlu saya sampaikan, kedua aplikasi ini berkomunikasi. Ini cukup bermanfaat ketika Anda melakukan komunikasi jarak jauh yang kira-kira itu cukup eh, menyulitkan Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin membantu teman Anda yang kira-kira ingin butuh bantuan tapi dia agak susah dijelaskan, jadi Anda langsung melakukan remote desktop aja, itu kira-kira solusi yang paling bagus. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan saran dan masukan harap tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk hal yang sifatnya hal-hal yang positif. Uh, Kalau kira-kira tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih.